Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segenap rahmat dan nikmat kita semua sehingga kita bisa merasakan sebuah kehidupan yang aman, tentram, dan hidup dalam keharmonisan. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan sebuah pesan yang berkaitan dengan nilai toleransi, di mana toleransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk sosial. Yang saya hormati, adalah sangat penting bagi kita semua untuk saling mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama dan bersosialisasi dalam bermasyarakat. Dengan adanya toleransi, kita dapat menciptakan sebuah kondisi yang kondusif dan sejahtera. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak boleh bersikap arogan dan tidak memberikan toleransi kepada sesama. Adalah tanggung jawab kita sesama untuk senantiasa menjadi masyarakat yang peduli dan dapat memberikan toleransi kepada orang lain. Para hadirin yang saya hormati, mari kita senantiasa mengedepankan nilai toleransi. Mari kita menjauhkan diri dari bentuk-bentuk arogansi yang dapat menodai kehidupan sosial kita sebagai masyarakat yang harmonis satu sama lain. Adalah penting bagi kita untuk mentolerir kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Dan kita harus bisa memberikan toleransi kepada yang bersangkutan berkaitan dengan upaya kita untuk menjatuhkan sikap profesional dalam bermasyarakat. Bersikap toleransi bukan berarti kita toleran terhadap sesuatu secara berlebihan, melainkan kita tetap harus dibarengi dengan prinsip yang adil dan membela kebenaran. Kita tetap harus tegas dan adil jika dihadapkan pada suatu masalah, baik menyangkut diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Kita sebagai pelajar harus mempunyai sikap toleransi terhadap apa yang ada di sekitar kita. Contohnya, mematuhi tata tertib sekolah, saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar, berkata yang sopan dan tidak berbicara kotor, ataupun menyinggung perasaan orang lain. Apabila kita menerapkan sikap toleransi dalam diri kita, rasakan sendiri manfaatnya. Kita akan hidup berdampingan secara damai, adanya kesejahteraan, persatuan, dan satuan dalam kita mewujudkan bersama, dan pembangunan negara yang kita rencanakan akan berjalan dengan lancar. Mencermati keberagaman di Indonesia memang cukup menarik. Sikap keberagaman masyarakat Indonesia memang sudah masuk pada taraf toleransi, yang artinya secara kecenderungan untuk memberikan perbedaan itu secara fakta sosial yang tidak boleh dihindari. Sikap ini penting karena mengakui keberagaman sebagai kondisi alamiah yang perlu dihargai. Sementara itu, ada lagi satu sikap keberagaman yang tidak sekedar memberikan adanya keberagaman, tapi juga merawat keberagaman itu, yang disebut sikap pluralisme. Sehingga sikap toleransi masih pada tarif membiarkan perbedaan, tidak cukup untuk memupuk sikap harmoni ataupun umat beragama yang berbeda-beda. Toleransi itu sikapnya sangat penting di bawah sikap pluralisme. Toleransi masih memahami kondisi keberagaman pada level membiarkan dan menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang mutlak adanya. Toleransi, tetapi sikap semacam ini bertatapan bagus tidak cukup untuk merawat kondisi-kondisi keberagaman yang begitu banyak memiliki perbedaan antara agama dan kelompok. Sikap pluralisme mengadakan adanya kemajuan yang konsisten untuk saling mengerti atau memahami perbedaan sebagai suatu identitas yang penting bagi penghayatan hidup yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Tidak sekedar bagaimana perbedaan itu saling berhadapan secara harmoni, tetapi juga saling berdialog, mengisi, dan menghormati sebagai entitas yang sama penting dengan sikap individualisme golongan tertentu. Dalam konteks keberagaman, sikap pluralisme memiliki konsisten yang tinggi untuk lebih memahami dan mengaji perbedaan sebagai penghargaan tinggi bagi adanya keberagaman. Berbedaan dengan toleransi, sikap toleransi masih sangat rentan terhadap konflik dan perpecahan. Ini mungkin sekali bertolak belakang dengan dirubah menjadi radikal. Tetapi sikap pluralisme di samping lebih konsisten,
ia tidak mudah untuk dibawa ke sana kemari atas sikap keberagaman yang tinggi dalam menghargai perbedaan. Keberagaman kaum pluralisme menyadari betul bahwa sikap simbol kebenaran dari agama-agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan apa yang diyakini oleh setiap individu. Semua rakyat bersatu berasal ras, suku, agama, dan perbedaan dengan tujuan yang sama untuk memerdekakan bangsa ini dan negara ini dengan sangat persatuan dan kesatuan inilah mengubah rasa toleransi sehingga menjadi pendorong kemerdekaan negara Indonesia. Jadi dengan adanya toleransi dapat menjadikan keadaan negara yang damai tanpa ada permasalahan ras, suku, budaya maupun antar golongan agama. Akan tetapi, pada saat ini keberagaman toleransi dalam kebinekaan menjadi buruk sekali dan sekitar demi sedikit seperti menghilang dalam kehidupan bangsa. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Faktor menghilangnya sikap toleransi yang sangat dan persatuan dalam kehidupan bangsa yaitu setidaknya masyarakat yang memahami arti penting toleransi dalam kehidupan berbangsa, dan selain itu juga banyak masyarakat yang kurang memahami Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Intoleransi juga terjadi karena banyak masyarakat mudah terpengaruh akan informasi-informasi hoak dari orang-orang. Banyak berita hoak yang dilebih-lebihkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di sosial media. Contohnya pada tahun 2016 kemarin, media sosial dihebohkan dengan adanya berita tentang negara Indonesia mendatangkan tenaga asing yang berasal dari Cina secara besar-besaran. Jumlah yang disebutkan tidak tanggung-tanggung, yaitu 10 juta orang tenaga kerja asing. Ada juga yang menghembus kabar mencapai 20 juta orang. Berita ini sangat menghebohkan masyarakat Indonesia, terutama pengguna sosial media. Titik permasalahannya yang menjadi pertanyaan masyarakat yaitu angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia, tetapi mengapa tenaga kerja asing dari Cina malah didatangkan? Berita hoak ini terbukti pengaruhnya banyak masyarakat dan langsung mendapatkan respon dari Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden membantah adanya isu yang meresahkan masyarakat ini. Kejadian tersebut sangat berpengaruh terhadap toleransi antar etnis dengan tersebarnya berita hoak tersebut. Sedikit banyak masyarakat pasti terpengaruh dari berita hoak tersebut dan memendam kebencian kepada orang-orang Cina yang berindikasi dan berdiskriminasi etnis Cina yang berasal dari Indonesia sejak dulu. Selain itu di Indonesia ternyata memiliki banyak permasalahan yang berkaitan dengan agama, yang mana pelanggaran akan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu contohnya adalah kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal dengan Ahok, yang berawal dari pidato Ahok di Kepulauan Seribu dalam nafsirnya Al-Quran. Entah sengaja ataupun tidak, hal tersebut dianggap penistaan terhadap agama Islam. Kasus penistaan ini dapat respon keras dari ormas-ormas Islam yang berupa aksi-aksi bela Islam yang berkelanjutan di Jakarta. Namun respon keras ini seharusnya tidak perlu terjadi karena telah ada proses hukum yang telah memahami kasus penistaan agama ini, sehingga tidak berinteraksi, menaburkan kebencian, dan berindikasi merusak toleransi antara umat beragama di Indonesia yang sudah dibangun sejak proklamasi kemerdekaan. Seharusnya kita sebagai umat beragama harus berperilaku intelektual dan berpikir cerdas dalam kebinekaan guna untuk menjaga kelangsungan hidup toleransi dalam bangsa ini. Persatuan merupakan unsur yang paling utama agar tidak terjadi pencegahan dalam berbangsa. Kebinekaan di Indonesia sangat memerlukan toleransi agar tercipta kedamaian dan kehidupan bermasyarakat, dan toleransi ini terjadi di Indonesia seharusnya tidak perlu terjadi karena dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat.
Dengan adanya Pancasila sebagai pedoman dan kehidupan, masyarakat di Indonesia diharapkan dapat menciptakan persatuan dalam kebinekaan. Kita sebagai warga yang negara wajib menjadi keberadaan toleransi ini agar tetap ada. Dalam berbagai tahun lalu memang banyak terjadi permasalahan tentang toleransi, akan tetapi tidak selamanya intoleransi terjadi dalam kehidupan masyarakat. Faktanya masih banyak sebagian masyarakat yang saling mempunyai rasa toleransi terhadap masyarakat lain, yang mempunyai perbedaan sebagai perbedaan etnis, suku, budaya, dan agama atau kepercayaan. Peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perbedaan toleransi yaitu dengan cara menjalin hubungan atau silaturahmi secara baik dan mengedepankan persamaan tetapi di peribadatan setiap ada acara keberagaman atau hari-hari besar agama. Penjelasan tentang agenda pengamanan peribadatan yang telah dijadwalkan yaitu ketika ada acara besar seperti perayaan Natal sebagai hari besar umat Kristen maupun umat agama lain ikut berperan dalam menjalankan pelaksanaan peribadatan. Begitu juga sebaliknya, ketika umat Islam merayakan hari-hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, maka umat beragama Kristen, Buddha, dan lainnya ikut serta dalam pelaksanaan peribadatan. Kita juga berjalan dari mereka bahwa setiap pentingnya sikap saling menjaga dan merawat keberagaman ini sebagai entitas yang penting dalam kehidupan bersama. Indonesia adalah rumah kita bersama, keberagaman sebagai fakta yang tidak bisa dihindari secara harmonis. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk saling menjaga keberagaman ini agar keadaan harmonis antar sesama golongan dan umat beragama dapat dipelihara dan terhindar dari konflik yang tidak seharusnya terjadi. Indonesia tidak hanya memiliki satu kelompok atau agama tertentu. Indonesia adalah milik kita bersama, milik orang-orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan agama lainnya. Semua golongan memiliki arti penting dan peran yang sama dalam berpartisipasi dan menciptakan suasana harmonis dalam keberagaman. Ini adalah tanggung jawab kita semua bersama untuk merawat, menjaga, dan memupuk sikap toleransi yang lebih tinggi sekaligus sikap pluralisme agar masa depan Indonesia terhindar dari konflik fanatisme atau golongan yang akan merusak tatanan sosial yang diharapkan lebih mampu menjaga perdamaian umat beragama. Meningkatkan budaya toleransi di kalangan masyarakat terhadap perbedaan, kepedulian sosial, dan gotong royong untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera. Dengan adanya pelestarian budaya, toleransi diharapkan dapat menjadi contoh bagi semua kalangan masyarakat, kelompok, dan pemerintah agar dapat melestarikan budaya toleransi sehingga dapat mencapai cita-cita dan tujuan toleransi dan kedamaian. Para hadirin sekalian, demikianlah sikap pengingat khususnya untuk saya pribadi dan kelompok para hadirin sekalian pada umumnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, memberikan bimbingan kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam.